teman-teman, saya akan menjelaskan apa kekurangan dari sistem tanam pagar 0,5 ya yang saya terapkan ini ya. Jaraknya rapat ya teman-teman, bisa dilihat dari sini ke situ ya, bahkan ada lagi yang nyelip ya. Nah, saya nyelip ini takut-takutnya yang ini mati, jadi saya selipin di sini, nggak apa-apa. Nanti kita cek aja perkembangannya. Nah, di sini ada beberapa kekurangan yang mungkin itu saya tidak tahu itu bisa disebut kekurangan ataupun para petaninya harus mengunjuk gigi skillnya ya. Jadi sebelumnya saya sudah mereview dan menjelaskan akar serabut, akar tunggang, dan pemberian tepat sasaran, efektif dan efisien pada video yang sebelumnya. Ini saya sudah berikan pupuk ya. Ini sudah masuk di masa pembungaan ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk inti pembahasannya, ini kopinya sistem pagar sudah masuk ke masa pembungaan. Bahkan ada yang belajar berbuah, baru pertama kali berbuah. Ini pembungaan teman-teman. Oke. Nah, di sini saya melihat dari ada salah satu konten, dia itu konsultan ya, konsultan di Brazil, di Junaido, apa itu tempatnya saya lupa ya, tempat daerah dia, yaitu konsultan untuk penanaman kopi sistem pagar. Dia juga pengembangan salah satu klon. Di situ ada salah satu lahan yang dia pegang itu menggunakan sistem tanam 0,5 malah dikali 2 meter teman-teman. Nah, di dalam video itu ya, setelah saya translate ya, jadi translate-nya itu tidak ada ke bahasa Indonesia, hanya ke bahasa Inggris. Jadi saya translate secara manual. Itu dia mengatakan bahwa dalam 0,5 itu tidak bisa memelihara 2 tunas ya, artinya 2 batang pohon. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tidak bisa dipelihara, jadi dia hanya bisa melihara 1 saja untuk sistem 0,5. Pada dasarnya ketika kita menanam dengan jarak 1 meter, kita memelihara 2-3 tunas, itu sama saja dengan menanam dengan 0,5, karena tunas-tunas tersebut juga menghasilkan buah dengan batang yang sama. Artinya kalau kita menanamnya untuk jarak 1 meter dikali 2 meter atau 3 meter, itu mungkin bisa berkisaran sekitar 4.000 sampai 5.000 batang. Artinya kalau kita melihara 2 tunas itu dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 berarti kalau 5.000 bisa jadi 10.000 batang. Sama saja dengan sistem tanam pagar yang 0,5 dikali 2,5. Nah, tetapi dengan satu syarat, yaitu kita harus memelihara tunasnya hanya 1 saja. Itu nanti tunas-tunasnya akan saya potong. Saya sudah bawa guntingnya. Dan saya akan stek secara tanam ya. Jadi stek dengan okulasi itu berbeda. Kayak teman-teman yang ada sambung batang, sambung pucuk dan segala macamnya, sambung kipas, itu nama okulasi ya, sistem tempel, bukan bisa disebut kategori stek ya teman-teman. Nah, kita kembali ke topik pembahasan kita di sini, sharing saja. Jadi ketika kita menanam 0,5, akar batang satu ke batang yang satunya itu akan bertemu teman-teman. Jadi akar serabutnya itu akan kusut di dalam situ, akan rame betul ya, udah kayak balai pasar malam. Jadi solusinya akar-akar ini nantinya akan mencari makanan ke dalam bedengan ya. Maaf ya saya merokok teman-teman. Nah, ke dalam bedengan sini. Nah, kalau dia mencari ke dalam bedengan, otomatis bedengan tersebut diharuskan ya minimal 1 meter atau 1,20 meter, atau di ujung tajuk itu tidak ada yang namanya rumput ataupun gulma teman-teman. Makanya di sini saya bersihkan. Nah, di sini ya akarnya akan terus sampai ke beberapa meter, bahkan 1,5 meter ya. Akar serabutnya maksudnya ya, 1 meter nggak nyampe lah, 1,5 meter itu mungkin sekitar dalam video itu mungkin 1,20 meter itu. Nah, kalau 1,20 meter ke dalam sini ya, otomatis dia udah bisa sampai ke batok kayu ini, akar serabutnya ya, ke kayu yang kering ini. Nah, kalau dia sampai ke situ,
mau tidak mau petani harus memberikan nutrisi pada lahan yang ada di tengah-tengah bedengan. Nah, nutrisinya itu maksud saya itu adalah apa? Bisa berupa dengan kompos. Nah, kompos itu kita berikanlah di dalam tanah ya. Pada tanah ini maksud saya, pada tanah-tanah yang ada di bedengan. Maksudnya di dalam lorong-lorong ini ya. Kita berikan yang namanya kompos, bukan pupuk kimia ya teman-teman, tapi kompos. Teman-teman bisa lihatlah makanya saya tuh heran kenapa di video-video di Brazil itu ada mobil ya, mobil atau mesin besar, yaitu menyemprotkan kompos itu bukan ke dekat batangnya, tapi ke ujung tajuknya tadi. Jadi dia tebarin ke situ. Ternyata ya, setelah saya pelajari, akar serabutnya itu sampai ke ujung tajuk. Nah, yang menarik unsur ya, yang fungsi akar serabut adalah menarik unsur hara, mencari makanan unsur hara, nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, zinc, boron dan segala macam, seng. Itu adalah tugas dari akar serabut. Nah, sedangkan akar tunggang saya sudah jelaskan pada video yang sebelumnya adalah berfungsi untuk mencari air. Nah, akar tunggang itu ibaratkan ratu. Jadi akar serabut ini adalah prajurit untuk mencari makan. Setelah dia mendapatkan makanan akan dioporlah ke akar tunggang. Nah, akar tunggang akan mengopor kepada daun, ranting, buah, bunga dan sebagainya. Nah, begitu teman-teman yang saya ketahui ya. Tapi saya juga tidak membaca jurnal yang seperti itu karena belum ada jurnal yang fokusnya kajian untuk menanam kopi sistem pagar 0,5 dikali 2 meter atau 2,5 ini teman-teman. Jadi ini hanya saya melihat video dia. Teman-teman bisa ditiru ya cara pengolahan lahannya. Jadi di sini kita berikan kompos ya. Karena kompos itu sifat pelepasan unsur haranya lambat ya. Jadi pelepasan unsur haranya lambat, berbeda dengan kimia. Kalau kimia pelepasan unsurnya cepat, tapi dia membutuhkan air untuk pencucian dan penyerapan pada lahan pertanian kita atau di tanah. Jika kita tidak menggemburkan, memberikan kompos ya, di sini sudah saya berikan kompos dulunya ya. Dulunya di sini tanaman palawija sejenis kayak kentang dan segala macamnya. Di sini ada sejenis tanaman itu. Nah, jika tidak kita olah ya di pertengahan sini, maka akar bersama akar tetangganya di sebelah, teman yang sebelah itu akan beradu sehingga tanaman atau batangnya akan mengecil, kerdil ya, teman-teman. Nah, jadi batangnya akan kerdil karena tidak mendapatkan unsur hara secara baik, karena unsur hara itu berebutan mereka ya dari batang satu ke batang yang lainnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi itu yang saya pelajari dari beberapa video ya, video yang menurut saya video itu bisa saya tarik kesimpulannya dan saya logikakan memang itu ada benarnya juga, dan saya pelajari tentang akar dan penerapan pemupukan itu memang secara ilmiah itu sinkron dengan apa yang dikatakan oleh konsultan dari kopi sistem tanam pagar yang ada di Brazil. Saya lupa itu nama channelnya, ada channelnya, dia tidak banyak subscriber, dikit ya, videonya juga burik tetapi isinya mantap sekali teman-teman. Nah, cuman itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi olah lahan teman-teman, karena tanah ini adalah tempat mereka tinggal, tempat mereka tidur ya. Jadi kalau kita mencari makan ya, kalau kita mencari buah mereka, maka rayulah mereka dan rawatlah mereka selayaknya kita merawat anak kita sendiri, karena mereka juga hidup dan mereka adalah tumbuhan yang diberikan nyawa, ada kehidupan di atas bumi. Maka rawatlah mereka sehingga mereka bisa memberikan kita kehidupan juga. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa diberikan kompos. Dan sebelum kita memberikan kompos, kita juga pastikan kita memberikan kapur dolomit pada media tanam ataupun di lahan ladang kita. Oke, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.